Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, segenap ikhwan Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kasihnya Allah, manusia yang paling amat dicintai oleh Allah, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang mengharapkan syafaat dari beliau di hari kiamat, yaitu pengikut beliau yang tetap setia, tetap cinta, tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir, juga saudara kita yang malam ini tidak bisa hadir, juga keluarga kita seluruhnya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, seiman, seagama, seakidah, rahimakumullah wa hadakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi hikmah ilmiah dalam acara Zikir Khotaman TKN Pondok Pesantren Suryalaya pada malam ini, memasuki malam tanggal 3 di bulan Safar tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 di bulan Agustus tahun 2022 Masehi. Sebelum saya menyampaikan materi, sekedar mengingatkan saja bagi mereka yang lupa atau bagi mereka yang memang belum paham gitu ya dalam hal bacaan. Kalau kita membaca sholawat ummi, kan di dalam khotaman, zikir khotaman itu sholawat ummi dibaca berulang-ulang ya. Luar biasa para sahabat, menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai di dalam susunan zikir khotaman itu sholawat ummi oleh para sahabat itu dibaca diulang-ulang terus. Nah, ketika kita membaca sholawat ummi di dalam zikir khotaman ataupun di luar zikir khotaman, setelah kalimat Muhammadin itu seyogyanya dikasih nun wiqayah. Jadi Muhammadini itu. Cuma kemudian nun wiqayahnya dimasukkan ke al-samsiyah, yaitu alif lam yang berada pada kalimat berikutnya, yaitu kalimat an-nabiyyi. Jadi bacaan yang benar Muhammadinin nabiyil ummiyyi. Nah, itu bacaan yang sesuai dengan ilmunya. Muhammadinin
nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jangan wasallam, salah. Karena di awalnya sholli bukan sholat. Kecuali kalau di awalnya sholat menggunakan fi'il madhi, maka di penghujungnya wasallam bukan wasallim. Jadi antara maktub dan maktub alaih harus muwafaqah menurut ilmu nahwu, menurut keterangan di dalam kitab Matnul Ajurumiyah. Jadi jangan sampai lupa ketika kita membaca sholawat ummi di dalam zikir khotaman maupun di luar zikir khotaman, jadi bacaannya yang benar adalah Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau umpama bacaannya begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil, nah itu salah. Karena tidak menggunakan nun niqoyah. Nah, bagi yang selama ini bacaannya seperti itu, tolong dirubah. Jangan diulangi lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Adapun materi hikmah ilmiah yang ingin Al-Fakir sampaikan pada kesempatan malam ini adalah mengenai pentingnya ditalkin dengan talqin zikir kalimat la ilaha illallah. Mari kita lihat beberapa keterangannya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Yang pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, zawwadu mautakum la ilaha illallah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, bekalkanlah oleh kalian kepada orang yang akan mati di antara kalian, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi dalam hadis ini jelas, sangat jelas bahkan, baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan agar kita membekalkan kalimat la ilaha illallah kepada setiap orang yang akan mati. Dan setiap orang pasti mati. Tidak ada seorang pun manusia yang hidup dalam dunia yang tidak mati. Semuanya pasti akan mati. Adapun yang berhak membekalkan kalimat la ilaha illallah yang paling pas, yang paling efektif, yang paling efisien adalah para guru mursyid yang silsilah nasab di dalam thariqahnya nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut talqin atau pentalqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita meninggal dunia atau sebelum ruh kita, nyawa kita sampai di tenggorokan kita, atau sebelum kita mengalami sakaratul maut, dan kita pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Nah, sebelum sakaratul maut itu datang kepada kita, kita diperintahkan untuk memiliki bekal yang terbaik yang dapat menyelamatkan kita di dunia, yang dapat menyelamatkan kita ketika kita sedang dalam keadaan sakaratul maut,
yang dapat menyelamatkan kita ketika kita sudah berada di alam kubur dan nanti di padang mahsyar di hari kiamat dan seterusnya. Nah, sebelum kita meninggal dunia, kita diperintahkan agar memiliki bekal yang terbaik yang dapat menyelamatkan, membahagiakan kehidupan kita dunia dan akhirat, bahkan dapat menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka. Tidak lain tidak bukan, bekal yang paling terbaik yang harus kita miliki adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Kata Allah dalam ayat ini, berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang harus kalian miliki adalah takwa. Termasuk di dalamnya adalah kalimat takwa. Yang dimaksud kalimat takwa adalah kalimat la ilaha illallah. Fattaquni ya ulil albab, kata Allah. Maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku, wahai orang-orang yang berakal sehat, wahai orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian juga diperkuat dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, talkinkanlah oleh kalian kepada orang yang akan mati di antara kalian, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, orang yang berhak mentalkinkan kalimat tersebut karena silsilah nasab dalam thariqahnya nyambung sampai kepada Rasulullah adalah para guru mursyid. Bukan sembarangan orang. Lah, kalau sembarangan orang mah anak kecil juga bisa ngajarin kalimat itu, tapi nggak ada nilainya. Guru mursyidnya guru mursyid yang kamil mukamil, yang bersih lahir batinnya. Jadi talkinkanlah oleh kalian kepada orang yang akan mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Setiap kita pasti mati. Walaupun sekarang kita masih hidup, walaupun sekarang kita masih sehat, walaupun sekarang kita masih gagah, walaupun sekarang kita masih remaja, masih muda, masih anak-anak, masih kecil, tapi suatu saat pasti kita akan mati. Dan kematian itu tidak menurut abjad ABCD. Ada kalanya orang baru lahir langsung mati, dan ada kalanya orang sudah sepuh tapi nggak mati-mati. Dan kematian itu nggak mesti datang kepada orang yang sedang sakit. Banyak orang yang sehat mati mendadak. Nah, kata Nabi, ayo mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih gagah, mumpung masih remaja, mumpung masih muda, sebelum datang kematian, sebelum datang penyakit, sebelum datang stroke, sebelum datang tua, ayo segeralah ditalkin dengan talkin zikir kalimat la ilaha illallah. Kalau kita mau ditalkin dengan talkin zikir kalimat la ilaha illallah, enggak usah nunggu tua, enggak usah nunggu sudah sakarat, terlambat. Udah sakarat, boro-boro ingat ditalkin, sedang menghadapi sakitnya, sakarat aja kita udah kewalahan, boro-boro ingat ditalkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau telah ditalkin dengan talkin zikir kalimat la ilaha illallah oleh malaikat Jibril, dan kemudian beliau pun mentalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada seluruh para sahabatnya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Shaddad bin Aus, oleh Imam At-Tabrani, dan oleh Imam Ahmad Yusuf Al-Qawrani. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqqinu hadhil kalimat at-thayyibata li sahabati radhiyallahu anhum litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ilal hadratil ilahiyah. Artinya, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mentalkinkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah, kepada seluruh para sahabatnya. Jadi seluruh para sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi telah menerima pentalkinan kalimat la ilaha illallah secara langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Pertama, litasfiyati qulubihim, untuk menjernihkan hati mereka, untuk membersihkan hati mereka. Membersihkan hati mereka dari apa? Dari kotoran-kotoran, noda-noda yang ada di dalam hati, dari berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati. Karena penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit badan, daripada penyakit korengan, daripada penyakit kurap, daripada penyakit bisul. Penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasadiyah atau ragawiyah atau badaniyah. Untuk membersihkan hati mereka dari apa? Dari sifat-sifat tercela yang ada dalam hati, seperti sifat riya, mengharapkan pujian dari manusia, sifat takabur, sombong, adiguna, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, lalu kemudian mengecilkan orang lain, meremehkan orang lain, enggak menghargai orang lain, sifat hasud, iri hati, sifat ujub, membanggakan diri, sifat anania, mementingkan diri sendiri, masa bodoh dengan orang lain yang sedang dalam keadaan susah, masa bodoh dengan perasaan orang lain, sifat hikid, mengkel dalam hati. Masih banyaklah sifat-sifat tercela yang ada dalam hati. Nah, itu dibersihkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan membersihkannya harus rajin. Apalagi kalau hatinya benar-benar kotor atau kotorannya benar-benar keras, maka membersihkannya harus rajin. Minimal membersihkannya sehari semalam, setiap selesai sholat 5 waktu, minimal 165 kali. Itu membersihkan hati kita dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat itu bisa membersihkan hati. Tapi sabun colek, rinso itu nggak mampu membersihkan hati kita. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah hati kita akan dibersihkan. Kemudian wa tazkiyati nufusim, dan untuk mensucikan jiwa mereka, ruh mereka. Jiwa itu bisa diartikan nyawa, ruh itu bisa diartikan nyawa, ruh itu bisa diartikan jiwa, ruh itu juga kadang-kadang ada yang mengartikannya sukma. Nah, tapi bukan sukma nama orang, bukan. Nah, untuk mensucikan ruh kita, karena manusia ini terdiri dari 4 ruh. Ada ruh jismani, yaitu ruh yang menempel, yang berada di antara kulit badan kita. Kemudian ada yang lebih agak samar daripada ruh jismani, yaitu ruh sirroni rohani. Ada lagi yang lebih samar banget, yaitu ruh sultani. Ada lagi yang terakhir, yaitu ruh kursi.
Nah, bersihkan ruh-ruh tersebut. Supaya apa? Supaya ruh kita, jiwa kita sampai kepada Allah. Karena kita asalnya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, berasal dari Allah, dan sesungguhnya kita semuanya pasti satu saat akan kembali kepada Allah. Jangan sampai ruh kita enggak nyampe kepada Allah. Kalau kita mati, jasad kita pasti diantar ke kuburan, pasti banyak yang antar. Namun kekhawatiran kita, siapa yang akan bisa mengantarkan ruh kita bisa sampai kepada Allah kalau bukan guru mursyid, orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang sudah tingkat makrifatnya, hakikatnya sangat amat bagus pada Allah. Nah, kita mah nggak ada apa-apanya, baru belajar kita mah. Ya saya, maksudnya saya. Baik. Kemudian yang ketiga untuk apa? Yang pertama litasqiyati qulubihim, yang kedua watazkiyati nufusihim, yang ketiga wa isolihim ilal hadratil ilahiyah, supaya mereka sampai kepada Allah, supaya wusul sampai kepada Allah. Karena sampai kapanpun, bahkan sampai ajal kematian datang merenggut nyawa kita, kita tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau kita tidak mau menempuh 3 jalan. 1, yaitu jalan syariat. Syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, amalkan seluruhnya sesuai kemampuan kita. Yang kedua, jalan thariqah. Yang ketiga, jalan makrifat atau hakikat. Syariat, thariqat, hakikat, itulah 3 jalan yang mesti ditempuh untuk supaya kita wusul ilallah, sampai kepada Allah. Diibaratkan umpama di dalam dasar lautan ada mutiara yang harganya sangat mahal, yang sebesar kelereng aja itu harganya bisa miliaran. Tapi untuk mendapatkan mutiara tersebut sulit, sukar, susah, karena mutiara tersebut adanya di dasar lautan yang paling mendasar. Nah, kita ingin mengambil mutiara tersebut yang harganya mahal. Kalau kita nyemplung ke lautan, udah jelas mutiara kagak dapat, kitanya mati, tenggelam. Karena lautan itu luas dalam. Nah, berarti kita butuh perahu supaya kita sampai di tengah-tengah lautan. Butuh perahu. Perahu itu syariat Islam, ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu amalkan. Itulah perahunya. Perahu udah punya kita. Syariat Islam sudah diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, tapi kita nggak punya jalannya. Nah, lautan itu jalannya supaya perahu bisa ke tengah-tengah lautan. Nah, lautan itu adalah torekat. Jadi kita harus bersyariat dan bertorekat. Karena torekat itu lautannya. Lautan untuk supaya perahu bisa jalan. Bisa apa? Bisa mengarungi lautan samudra. Bisa sampai ke tengah-tengah lautan. Nah, kemudian mutiara yang harganya mahal, yang berada di dalam dasar lautan yang paling amat mendasar, itulah hakikat. Itulah hakikat. Itulah makrifat. Para jamaah, saya nggak berani berbicara hakikat, makrifat lebih dalam lagi. Kenapa? Takut saya puyeng. Takut saya puyeng, takut nggak kuat saya. Udah nggak usah dibahas lagi. Karena untuk bisa paham makrifat hakikat nggak perlu teori, pengamalan yang baik, istiqomah. Nanti insya Allah guru mursyid kita akan membimbing, memberikan ilmu tanpa kita harus menulis tanpa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tadi kan mengenai bekal yang paling terbaik adalah bekal kalimat la ilaha illallah. Ini yang harus kita bawa mati, kalimat ini jangan lepas. Makanya untuk menjaga kalimat ini supaya nggak rusak, nggak lepas, Abah mengajarkan istiqomahkan, amalkan setiap selesai sholat waktu minimal 165 kali.
supaya manakala kita sedang sakarat, nah pengersa Abah datang memberikan syafaat kepada kita dikala kita sedang sakaratul maut, karena kita mengamalkan ajaran beliau. Maka Abah menunjukkan kecintaan kepada muridnya, memberikan syafaat dikala kita sedang sakaratul maut agar kita selamat dari godaan setan. Nah gitu kan. Yang kedua yaitu setiap orang yang akan mati agar hendaknya secepatnya ditalkinkan dengan talkin kalimat zikir la ilaha illallah. Enggak usah nunggu sakarat. Ini kadang-kadang di kampung kita orang sakarat baru talkinin. Bah nyebut nyebut but. Si abahnya nyebut tapi bukan dari mulut, dari pantatnya. But. Terlambat atuh. Situasi sekarang itu udah banyak godaan setan berdatang semua. Sekarang kita lagi waras, lagi sehat, lagi normal. Udah sakarat baru mencari tahu. Allah, terlambat itu. Salah sih enggak, cuma terlambat aja nggak pas gitu. Kemudian Rasulullah juga ditalkin oleh malaikat Jibril dan beliau pun mentalkin seluruh para sahabatnya dengan talkin zikir kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir dalam Al-Quran surat 48, yaitu surat Al-Fath juz 26 ayat 26, Allah berfirman, fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Kata Allah dalam ayat ini, maka lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada Rasulnya. Maksudnya ketika Nabi Muhammad sudah ditalkin oleh malaikat Jibril dengan talkin zikir kalimat la ilaha illallah, Nabi Muhammad hatinya merasa tenang karena hatinya diisi dengan kalimat yang nilainya jauh lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Tenang. Dan orang-orang mukmin, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah kepada seluruh orang-orang mukmin. Dan adalah kalimat takwa yaitu kalimat la ilaha illallah, dan adalah orang-orang mukmin itu lebih berhak untuk mendapatkan pentalkinan kalimat takwa yaitu kalimat la ilaha illallah wa ahlaha, dan mereka patut memilikinya. Maksudnya orang-orang yang beriman pantas memiliki dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu setiap selesai sholat fardu 5 waktu minimal sekurang-kurangnya jangan kurang dari 165 kali. Kalau lebih boleh, mau 1000 kali juga terserah. Kalau masih pengen melanjutkan aja. Tapi kata pengarsa Abah, kalau bisa berhenti di bilangan yang ganjil. Misalnya 501, jangan 500. Misalnya 1001, berhenti di bilangan yang ganjil. Demikian hikmah ilmiah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, juga yang malam ini tidak hadir, seluruhnya dan keluarga kita masing-masing, serta keturunan kita, anak cucu kita, sepeninggal kita, mereka semuanya dijadikan orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dijadikan ahli zikir, ahli kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Abu Daud. Rasulullah bersabda, barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya, dikala menghembuskan napasnya yang terakhir ketika sakaratul maut, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi, maka ia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli la ilaha illallah. Mari kita tutup zikir khataman kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka
la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Salawat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji, ya jiradal alamin, ya uwailal judi wal karami, ya uwailal judi wal karami. Terakhir, Rabbi Bambana bibarakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa minal fitani wa mu'abati minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'ah ma'al hidayah, Rabbana zidna malan mubarakan yakbina li ta'atika, Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama waj'alna minadz zakirin wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidina fi sabilillah wal habaib wal ulama'a warasatil anbiya fi Indonesia, sallimhum wangsurhum min syarril zalimin wal munafiqin wa ahlik man zalamahum halakan azilan bi'izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka idza aradta syai'an an taqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummahatina wa ahmamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil qabul bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim rabbik bil lana wa liwalidayna amin. Demikian, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang. Allah
salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.